Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita kesempatan lagi untuk bertemu pada agenda rutin kita, yakni kajian fikih ibadah pada malam Kamis hari ini. Alhamdulillah, sembari menunggu yang lain, kita mulai mungkin ya, Bapak Ibu semuanya. Kedua, salat berangkat salam semoga selalu tercurah dan limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kita selaku umatnya semoga senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam bimbingannya dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Eh, Semoga bagus semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan terbaik sehingga mungkin pada hari ini lelah dalam bekerja, beraktivitas pada malam hari ini. Semoga Allah berikan kemudian keberkahan dan kelancaran ya Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu semuanya sudah menginvestasikan waktunya pada malam hari ini. Baik, tanpa berpanjang kata, mari kita siapkan pena dan catatan kita akan menyimak pembahasan dari Ustadz Yusuf Sin. Untuk Ustadz Yusuf Sin dipersilakan. Tafadhol, Ustadz. Ya, syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mubala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya muallim Ibrahim wa Musa alimna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما amin ya rabbal alamin. Segala puja dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merayakan kita semuanya untuk mendapatkan syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam kitab At-Tadhhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Takrib, karya Syekh Dibmughah sebagai kitab ta'liq, ya, syarah tipis lah kalau kita sebut terhadap matan Abi Syuja. Ya, matan Abi Syuja, ulama yang sangat terkenal, seorang qadhi bermadzhab Syafi'i di tahun 400-an Hijriyah. Ya, beliau itu buat kitab matannya itu yang kita baca selama ini, yang kita kaji selama ini, eh, itu matan. Jadi yang ditulis oleh Syekh ada juga apa Syekh Qadhi Abi Suja. Adapun kalau yang syarahnya itu yang di bagian bawahnya itu. Nah, kalau tampilkan ini, kitab yang saya tampilkan ini kan ada garis itu. Nah, yang bagian bawah itu matan, syarah ya atau ta'liknya. Yang bagian atas itu adalah matannya. Nah, itu ditulis kurang lebih sekitar tahun 400-an Hijriah yang lalu. Nah, حيث قال المؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه وعلوم مشايخنا وأساتذتنا في الدارين آمين. Faslun wa yasihus salam. Jadi kita di kesempatan ini akan membahas tentang salam. Kita kitab secara umum ya, kita fikir secara umum dari bab tohara hingga al-qadha, peradilan. Dan kebetulan ya, babnya adalah di bab fikih muamalah nih. Yang mana kalau di Rabu malam Kamis kita juga itu khusus membahas tentang fikih muamalah. Kalau yang ini sebenarnya fikih secara umum, tapi kebetulan babnya adalah bab fikih muamalah. Faslun wa salam. Kita topiknya tentang bai' salam. Bai' salam adalah salah satu jenis jual beli, ya, salah satu jenis jual beli di mana
jual beli ditinjau berdasarkan barang yang berdasarkan serah terima apa penyerahan terima penyerahan penerima serah terima barang yang ditukarkan atau uang yang dibayarkan. Jadi ditinjau dari tabadulil mal, ya. Jadi dari pertukaran dari dua belah pihak yang melakukan akad salam, ya maka melakukan akad, maka bayi salam itu adalah di mana seorang pembeli dia memberikan uangnya terlebih dahulu dan itu harus cash, itu syaratnya, ya tidak boleh ditunda, harus diberikan di majelis akad, ya di mana si penjual itu akan menjelaskan secara terperinci, memberikan sifat-sifat, ciri-ciri dan eh, ya ciri-ciri lah kurang lebih terkait tentang barang yang akan dia jual. Nah, jadi barangnya tidak bisa diserah terimakan di majelis akad, makanya disebut sebagai bai' salam. Jadi menyerahkan pembeli menyerahkan uang duluan, si penjual akan menyerahkan barang di kemudian hari dengan sesuai dengan apa yang di spek-spek yang sudah diberikan, ya. Misalnya katalognya seperti apa, ya. Dan sesuai dengan akad. Misalnya diserah terimakan kapan, jumlahnya berapa, warnanya apa, diserahkan nanti di mana, dan seterusnya. Nah, itu dimasukkan ke dalam akad. Jadi wayasihu salam. Jadi salam ini adalah jual beli yang benar dan tidak ada yang mengatakan itu khilaf, apalagi yang mengatakan bahwa itu jual beli yang tidak benar atau haram. Jadi ini sebagai mustasnayat, sebagai pengecualian terhadap jual beli yang mensyaratkan, ya, yang mensyaratkan bahwa yang namanya jual beli itu masing-masing pihak yang melakukan akad transaksi jual beli menyerahkan uang atau barangnya di majelis akad itu adalah bai'ul asli, bai' jual beli yang asli seperti itu. Nah, wayasihu salam, sah salam ini kalau kita lihat, ya itu ya berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya dalam surat Al-Baqarah ayat 282, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu." Jadi wahai orang beriman, kalau kalian melakukan tadayun, ya melakukan piutang, hutang piutang untuk suatu hutang ke waktu yang tertentu, maka ditulis. Nah, itu masuk kategori hutang di mana si pembeli dia berhutang kepada si penjual, ya dalam konteks seperti itu, walaupun sebenarnya akadnya bukan hutang piutang tapi akadnya jual beli, tetapi itu masuk jenis hutang secara, karena dia masih punya tanggungan terhadap eh, pembeli seperti itu. Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas arada bihi salam. Ayat itu sebenarnya yang Ya, dimaksud adalah saya proyeknya salam, di bab salam proyeknya jual dia beli yang salam. tahun ini tercapai. Karena ini Adrian itu kenapa kasusnya, terus ya pokoknya. Om, itu mau roti atau mau kopi atau mau karena ini kasusnya biasanya orang kalau pergi safar, ya dia nggak punya uang atau nggak punya barang misalnya, ya dia biasanya berhutang barang, ya dia berhutang barang, misalnya makan dan seterusnya, lalu kemudian ya dia akan ganti nanti. Ini kan kasusnya hutang, ya. Jadi eh, Ibnu Abbas intinya mengatakan ini salam. Walidzalika tusammal ayatu salam, sehingga kemudian memang ini populer di antara para sahabat lalu menyebut ayat ini ayat salam.
Ya, jadi faktanya juga melingkupi salam, ya mungkin iya. Kama tusamma ayatud dain. Sebagaimana juga ayat ini disebut ayatud dain. Ya, ini bisa dilihat penjelasannya Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Tafsir Al-Qurtubi, Syekhul Mufassir. Lalu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalurnya Ibni Abbas, dia berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna bitamar sanataini wasalas. Nabi itu saat hijrah ke Madinah mendapati kebiasaan orang-orang Madinah, mereka biasa melakukan salaf hutang. Ya, menghutangi seseorang, misalnya mereka nih pembeli itu dia punya uang. Petani kurma biasanya mereka butuh uang untuk menggarap kurmanya dan seterusnya lah. Tapi mereka nggak punya uang umumnya gitu. Makanya biasanya mereka ibaratnya minta panjar atau bahkan minta dibayarkan di depan. Ya, dibayarkan di depan. Nah, para pembeli umumnya zaman Nabi itu di Madinah, ya, mereka atau kebiasaan orang Quraisy maaf, kebiasaan orang Ansor pas Nabi itu datang ke Madinah. Orang Madinah itu sudah biasa itu si pembeli dia titip uang misalnya katakanlah saya pakai bahasa kita aja lah ya. Katakan misalnya ini 1 juta atau 2 juta. Nanti saya beli kurma ini, ya saya beli kurma ini, misalnya kurma ajwa atau kurma sukari. Nanti setahun saya ambil ya, atau setelah 2 tahun saya ambil, kira-kira gitu. Ya, kalau di sini bitamir sanatain wasana, 2 tahun atau 3 tahun. Mereka beli kurma seperti itu. Fakola. Nah, Nabi melihat hal itu tidak melarang. Nabi hanya mengatakan man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum. Barang siapa yang melakukan salaf dan maksudnya di sini adalah salam, maka pada sesuatu ini bentuknya nakiro, artinya umum, bukan hanya berlaku pada kurma. Ya, kalau kurma saja al-amwal ar-ribawi boleh, seperti itu bagaimana barang-barang yang lain. Fal yuslif, maka hendaklah dia melakukan salaf, ya, maka hendaklah nggak masalah dia melakukannya, tetapi harus jelas ukurannya. Kailim maklum. Jadi di situ makanya kalau orang melakukan salam, ya, barang bagi si penjual, barang yang dijual itu harus jelas sifatnya seperti apa, ya, ukurannya apa, misalnya warnanya perlu nggak barang itu. Kalau ada orang perlu warnanya berarti harus jelas juga warnanya. Jadi fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Jadi barangnya itu harus jelas. Misalnya warnanya berapa, jumlahnya berapa, ya, dan seterusnya. Nggak, misalnya warnanya juga berapa. Lalu kemudian waktu nanti diserahkan kapan? Waktunya, nah ini yang paling penting itu di situ. Ya, dalam hadis Bukhari. Nah, hadis ini adalah salah satu dalil yang paling utama terkait tentang persoalan salam. Jadi secara hukum itu dibolehkan, nggak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, sah salam itu gimana ketentuannya? Jadi halan wa muajjalan, ya. Jadi salam itu boleh hari itu, misalnya dia salam pagi, ya nanti diserahkan sore, itu juga salam namanya. Jadi halan saat itu juga. Tapi tidak diserahkan di majelis akad namanya. Kalau di majelis akad bukan salam namanya. Jadi halan wa muajjalan atau misalnya ditunda nanti, ditunda misalnya 2 hari, 3 hari atau sebulan dan seterusnya boleh. Ya, fima takamala fihi khamsu syara'id. Jadi kesohihannya itu ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, an yakuna madbutan bisifah. Jadi barang itu harus jelas madbut dhabtunya, ya. Jadi sifatnya secara rinci itu harus jelas madbut, ya. Dia harus bisa mensifatinya.
hal-hal yang diperlukan di situ secara urfnya, misalnya warna, kalau memang warna itu mempengaruhi harus dikasih tahu warnanya apa. Ya, kalau jumlah sudah pasti, ya, termasuk eh ya berapa banyak itu. Kalau biasanya ukuran kalau pakai literan, ya itu makanya kata Nabi, fi kailim ma'lum wa waznin ma'lum, ya. Kemudian yang kedua, wa an yakuna jinsan lam yakhtalid bihi ghairuhu. Dia harus satu jenis, tidak boleh bercampur dengan jenis yang lainnya, karena nggak bisa itu. Oh, tidak madbut bisifah, ada goror di situ. Contoh misalnya, dia mau beli gandum jenis hinto, nggak bisa dicampur dengan albur atau syair, itu kan berbeda itu. Ya harus jelas berarti hinto aja, atau bur aja, atau syair aja. Atau misalnya dia beli kurma, berarti kurmanya harus jelas di situ jinsannya itu nggak boleh, jenisnya nggak boleh bercampur dengan jenis yang lainnya. Ya, kalau kurma biasanya semua satu jenis sih. Ajwa, sukari dianggap satu jenis, tetapi naunya berbeda, ya. Naunya berbeda. Nah, kalau misalnya naunya aja berbeda walaupun dia jenis berarti juga dan itu penting, nah itu juga harus harus juga disebutkan berarti. Jadi jinsan wa nau'an. Ya, dalam kitab fikih yang lain disebutkan seperti itu. Nah, tidak bercampur dengan yang lainnya karena kalau sudah bercampur ya susah kemudian untuk madmud bisyifa itu susah. Bisyifa. Walam tadkhulhu an-naru liihalatihi. Jadi tidak belum belum kena air apa api, belum tersentuh api. Nah, ini penting juga ini ya, karena eh, kalau sudah kena api untuk kasus, ya ini semua bukan tidak semua kasus ya, ini yang kasus-kasus tertentu kayak makanan atau apa itu memang disyaratkan ya kasus, katakanlah kasus apa ya, kalau di kitab Al-Mu'tamad itu lebih lengkap ya. Nanti teman-teman bisa rujuk ke apa namanya di kitab saat saya menjelaskan tentang bab bayi salam di kitab Al-Mu'tamad. Itu disebutkan juga dan tidak bisa kena api yang seperti apa. Ya ada tidak semua barang, tidak semua eh, hal sih yang dimaksud. Cuma kalau sudah kena api itu sudah susah. Misalnya untuk madbut bisyifa, misalnya ya ini misalnya kayak makanan nih. Ini yang ngaruh-ngaruh sampai kayak misalnya sate atau apalah sudah sampai kena api. Ini panasnya seperti apa panasnya? Kan begitu. Ya, apakah matang setengah matang atau gimana? Nah, ini nih itu susah untuk matbud bisyifa. Seperti itu. Makanya di mazhab Syafi'i ya para ulama Syafi'iyah ada khilaf juga. Cuma secara umum mereka tidak membolehkan karena itu susah untuk kemudian eh, ditetapkan ya disifati ketika mau dijual kepada seseorang itu. Kemudian wa alla yakuna muayyanan. Jadi wa alla yakuna muayyanan ini maksudnya dia bukan sesuatu yang ada yang sudah ditunjuk, atau misalnya kalau dalam hadis itu dikatakan ya dia bilang saya pengen beli kurma di kebunnya fulan, nah itu nggak boleh itu yang kayak begitu itu muayyanan itu nggak boleh seperti itu ya, saya mau beli di kebunnya fulan dan seterusnya nggak boleh karena itu sangat besar gorornya ya, karena eh, hakikat daripada salam itu ya hutang ya, sifatnya adalah hutang dan ini sangat berisiko kalau misalnya ditetapkan di kebunnya fulan, misalnya beli kurma sama-sama kurma
Ajwa katakan ada di kebun fulan, ada di kebun fulan, ada di kebun. Ya tidak boleh muayyan ditentukan seperti di kebunnya fulan doang. Itu tidak dibolehkan. Itu dilarang oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi wala min muayyan. Nah, penjelasannya juga adalah tidak boleh, ya, tidak boleh sesuatu yang ada juga sudah ada misalnya di situ, tapi dia pengen eh, lakukan secara salam. Nah, ini beresiko, ya. Dia sudah lihat jenisnya, dia sudah lihat barangnya, tapi kok mintanya salam. Oke. Nah, ini tidak dibolehkan oleh para fuqaha seperti itu. Karena aslinya hutang artinya barangnya memang belum ada. Kalau sudah ada, kenapa harus salam? Harus diserah terimakan aja langsung. Seperti itu. Nah, itu adalah 5 eh, syarat saat melakukan transaksi salam. Ya, syarat secara umum, ya, itu akan sah manakala syarat tadi itu dipenuhi. Lalu summa lisihhatil muslim fihi samaniyatu syara'id. Jadi ada syarat untuk barang yang akan diserahkan oleh si penjual tadi itu. Kan dia akan menyerahkan nanti. Dia sudah terima uangnya saat di majelis akad dan dia hanya bisa memberikan eh, apa namanya eh, sifat atau eh, apa itu namanya ya, spek-spek lah gitu ya, barang yang dia jual. Maka ada 8 syarat tuh barang yang nanti akan dikasih kepada si pembeli itu. Yang pertama an yasifahu ba'da dzikri jinsihi wa nau'ihi bis sifatil lati yahtalifu biha tsaman. Ya, jadi dia harus bisa menjelaskan pertama, ya, dia harus menjelaskan ciri-ciri, ya. Jadi dia harus bisa mensifati itu, menjelaskan ciri-ciri setelah dia eh, ya, ciri-ciri barang tersebut setelah dia menyebutkan ini jenisnya, ini ada macam-macam jenisnya, ada lagi nau'nya gitu kan, ada jenis, ada nau yang lebih spesifik lagi, ya. Jadi eh, ada di bawah jenis, ya, jenis ada di bawahnya lagi itu kategori misalnya. Jenis ada kategori. Dia setelah menjelaskan itu, baru dia menjelaskan lagi ini kalau begini, ya harganya misalnya kurma ini harganya lebih murah kalau kategori yang kayak gini. Kalau yang kayak gini harganya lebih mahal, ya. Ibaratnya seperti itu. Jadi eh, karena itu akan berpengaruh kepada harga. Jangan sampai nanti ada penuntutan di kemudian hari karena ternyata yang dikasih misalnya harganya yang murah. Ya kalau kasih harganya lebih mahal kan pasti rugi dia ya. Kalau dia menyerahkan ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia menyerah yang disyaratkan adalah ternyata barang yang mahal lalu dikasih barang yang murah, yang rugi tentunya adalah si pembeli. Makanya dia harus bisa menjelaskan, ya, jenis-jenis tadi, kategori-kategorinya, ya, berdasarkan harga permintaan itu karena bisa jadi pasaran harganya pasti berbeda. Perlu bisa. Nah, dia harus bisa mensifati itu. Supaya jelas, jangan sampai ada yang disembunyikan. Kalau tidak jelas, nggak bisa ada penuntutan. Wa an yadhkura qadrahu. Dia harus bisa menjelaskan kadarnya. Ya, misalnya ini jumlahnya berapa, ya, dan seterusnya. Itu harus bisa dijelaskan. Karena dengan bisa menjelaskan kadarnya berapa, dia bisa menolak atau menafikan yang namanya jahalah, ya, ketidaktahuan akan barang tersebut. Nah, wa in kana muajjalan zakara waqta mahlihi. Kalau misalnya bukan halan, tapi dia muajjal. Kalau halan berarti hari itu, ya kan? Tapi kalau muajjal, ya, muajjal berarti misalnya berapa hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, dan seterusnya. Atau setahun. Maka dia harus bisa menyebutkan kapan barang itu, jadi kapan waktunya barang itu akan diserahkan.
Yang ketiga, wa an yakuna mawjudan indal istiqaqi fil ghalib. Barang itu ya faktanya ya dapat dia jamin ada ketika ya ketika nanti waktu itu yang dibutuhkan. Dan misalnya contoh, ada seorang pengen suatu barang, memang barang yang susah untuk dicari, didapatkan. Dia minta ya, mintanya lagi di waktu-waktu yang susah diwujudkan. Katakanlah misalnya dia butuh duren atau dia butuh mangga di bukan musimnya. Nah, yang kayak begini ini agak waspada ini, ya. Para ulama Syafi'iyah menolak itu. Kalau misalnya orang melakukan salam untuk sesuatu yang secara umumnya fil golibnya bukan musimnya, ya susah adanya gitu. Pasti dia tidak akan punya kemampuan untuk menyerahkan di waktu itu. Nah, jadi ini mereka mensyaratkan harus fil golib itu ada barangnya. Diperkirakannya memang secara umum ada barangnya, ya. Wa an yadhkura maudi aqabdih. Yang berikutnya dia bisa menjelaskan, dia jelaskan ya tempat nanti serah terimanya di mana. Lalu kemudian wa an yakuna tsamanu ma'luman, harganya juga jelas, harus jelas di awal dan disyaratkan memang kalau surah sah kesohihan sah atau tidaknya bayi salam itu adalah ya bar uangnya harus diserahkan di awal sepenuhnya seperti itu. Nah, wa an yataqabadha qabla tafarruq. Lalu kemudian yang berikut ini, syarat yang berikutnya, kedua belah pihak itu harus takobut, harus serah terima sebelum tafaruq, sebelum berpisah. Apa yang dimaksud itu serah terima sebelum eh, tafaruq itu, yaitu barang itu, maaf, eh anyak bido al muslimu ilai, maksudnya si penjual itu harus menerima yang namanya modalnya sepenuhnya tadi, harganya ya dari si pembeli tadi di majelis akad dan tidak boleh ditunda. Jadi man aslaf fal yuslif, ya. Jadi kata Nabi, barang siapa yang melakukan salaf atau salam berarti ya udah, berarti kasih ya uangnya di depan fal yuslif, ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian wa an yakuna aqdu salam najizan la yadkhuluhu khiyarus syart. Salam itu adalah akad yang harus dijalankan. Kalau misalnya dia sudah berakad harus dipenuhi, ya, sehingga kemudian artinya nabizan apa? Najizan itu artinya nafizan, harus dijalankan, ya. Oh, tidak boleh tidak dipenuhi, ya tidak boleh dibatalkan. Makanya khiyar syarat itu tidak berlaku. Nah, ini penjelasan lengkapnya silahkan nanti dicek di penjelasan-penjelasan saya di kitab Al-Mu'tamad. Nah, itu lebih jelas lah insyaallah. Lalu kemudian kita masuk ke bab rohan, ya, gadai. Faslun wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Dan ini masih kaitannya juga dengan hutang. Pasal tentang ya sesuatu yang dapat dijual maka dapat juga digadaikan. Ya, biasanya sih orang minta gadai itu, menggadaikan sesuatu itu, ya, atau minta ada barang yang digadaikan, itu adalah dalam kasus hutang, umumnya seperti itu. Ya, bisa karena hutang uang atau hutang barang. Ya, misalnya, biasanya mesti ada orang minta rahan, minta jaminan gadai gitu. Nah, kalau eh, kalau rahan ini kan jaminan barang ya, ya atau uang. Tapi kalau jaminannya orang biasanya domin atau kafil biasanya gitu.
Nah, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rahnuhu fid duyun. Jadi semua yang dapat dijual belikan maka dapat pula digadaikan, ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum ala safarin ya, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu ya, wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Jadi barang siapa yang melakukan safar atau jika kalian berada dalam kondisi safar dan tidak mendapati seorang penulis yang melakukan pencatatan, biasanya kalau utang kan ditulis ya, atau biasanya kalau ada ya saksi. Tergantung, kadang situasinya menuntut, udah saya butuhnya ada barang yang digadaikan. Maka farihanu maqbudah, ya. Maka dia bisa menggunakan eh, gadai barang yang digadai, tapi ya harus di, tidak bisa diutang, artinya harus diserahkan, ya farihanu maqbudah, harus dipegang gitu, ya barang itu. Nah, jadi wayasihur rahan fis safar wal hadar, ya intinya eh, gadai ini bisa dalam safar, bisa juga tidak sedang safar atau sedang mukim. Berdasarkan hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indal kalau ya ana Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyyin ila ajal wa rahanahu dir'an min hadid. Ya. Nah, dalam hadis Bukhari dan Muslim ini dari Aisyah bahwa Nabi SAW itu pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dihutang, ya, dalam penjelasan hadis yang lain gandum, ya. Lalu kemudian Nabi SAW itu menggadaikan dir'anya, yaitu baju besinya, ya, baju besi. Nah, kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa anan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa laqad rahana Nabi sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu bil Madinah. Bahwa Nabi itu pernah menggadaikan baju besinya itu saat di Madinah. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu sedang mukim, tidak sedang safar, ya. Inda Yahudi kepada seorang Yahudi wa akhadha minhu syairan li ahli. Jadi dia menggadaikan baju besinya untuk beli gandum jenis syair. Nah, jadi eh, hadis ya dan juga ayat tadi itu menunjukkan tentang masyru'iyah atau tentang pensyariatan gadai. Gadai adalah hukum syara, ajaran Islam. Tetapi bab daripada rahan ini sebenarnya adalah min tabarruat, ya, tabarruat. Akadnya akad tabarruat sebenarnya. Tolong menolong, ta'awun. Jadi gadai, hutang itu masuk tabarruat itu, qard dan seterusnya. Nah, jadi dalam Islam itu ada mekanisme untuk tolong menolong kepada orang lain dengan tetap menjaga kewibawaan orang tersebut, kehormatan dan seterusnya. Bukan berarti kalau orang berhutang itu orang yang dikasih itu tidak punya kehormatan ya. Kan yang mungkin agak sedikit tercela itu kan yang minta-minta. Sebentar lagi ngisi. Ya, gitu. Apa tulis? Tulis chess. Ya, di bawah, di bawah, di bawah. Jangan Aku tidak tahu di bawah. hubungnya. Aku mau Baik, hubungnya. nah jadi maaf ya. Aku apa salahan ini? Sebentar. Sana sama Umi. Sama Umi. Aku tidak uminya. Aku tidak umi tidak boleh. Sebentar ya Bapak Ibu, sebentar. Baik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu menggadaikan dir'anya, baju besinya, ya, di mana? Di Madinah, dan itu menunjukkan bahwa dia melakukannya sedang tidak safar atau alias mukim. Nah,
gadai, hutang dan seterusnya itu adalah min babit tabarru'at. Itu masuk dalam bab tabarru', berbuat baik, amal sunnah, ya. Eh, ini salah satu mekanisme dalam Islam untuk menolong seseorang tanpa menjatuhkan martabat seseorang, ya. Bukan berarti kalau orang itu berhutang itu eh, apa namanya ya? Itu maksud saya ada orang yang minta-minta. Kalau orang minta-minta tentu itu martabatnya jatuh yang suka minta-minta, ya, as-sa'il itu. Tetapi tetap tidak bisa dihardik. Wa amma-sa'ila fala tanhar. Adapun orang-orang yang minta-minta maka jangan dihardik. Kan begitu, ya. Karena memang ada aja orang yang sama sekali benar-benar dia saat itu hanya bisa meminta, kan begitu. Cuma kalau tercela, kalau memang dia menjadi peminta-minta, menjadi kebiasaan dia, menjadi pencaharian dia, ya. Nah, ini tentu tercela. Nah, oleh karenanya mekanisme eh, yang namanya eh, hutang dan seterusnya ini itu masuknya bab ta'awun, tolong menolong di antara muslim. Tentu ini sangat berbeda di zaman kita hari ini ketika dunia hari ini dikuasai sama kapitalisme, sistem yang digunakan adalah sistem kapitalis, ya, yang sekuler, maka hutang ini ternyata menjadi salah satu mekanisme bisnis. Ya, muncullah bisnis pegadaian lah. Yang namanya bisnis kan pasti cari untung, muaranya dapat keuntungan. Bukan persoalan untungnya besar atau kecil, tapi kalau yang namanya bisnis kan kalau dapat untung besar kenapa kagak? Ya, kenapa tidak? Ya intinya untung lah, mau besar mau kecil, ya namanya bisnis, ya ingin cari untung. Bagaimana bisa orang mau dapat keuntungan pada aspek-aspek yang seperti ini, ya, yang ta'awun seperti ini? Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, menutup pintu-pintu yang seperti itu dengan meletakkan agar berhati-hati orang yang melakukannya itu bisa kena riba manakala ingin mencari keuntungan di situ. Nah, ini ya luar biasanya sistem Islam, ya, Islam punya mekanisme untuk tetap membuat muslim untuk tetap saling tolong menolong dan memberi dan mengunci adanya kesempatan orang-orang yang ingin memanfaatkan celah ini, ya, untuk dijadikan sebagai bisnis mencari keuntungan, kan seperti itu. Biasanya kan kalau orang lagi butuh banget, ya, dengan syarat apapun mau aja seperti itu sudah, ya, psikologinya manusia seperti itu. Jadi bisa hilang akal, syarat apapun juga bisa ditanda tangan gitu untuk dapatkan bantuan dan seterusnya. Makanya itu bahaya orang yang melakukannya. Jadi kalau tidak ditutup pintu pintu hutang itu untuk jadi industri, itu berbahaya. Nah, ini sekedar sekalian, jadi Islam menutup pintu itu. Nah, yang pasti rahan ini, gadai ini, dia adalah hukum syara, ajaran Islam, disyariatkan dalam Islam, dan itu merupakan bentuk ta'awun, tolong menolong di antara sesama muslim. Lalu kemudian qala al-mu'allif rahimahullah, mana tadi? Idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Jadi idza istaqarra thubutuha fi dhimmah walirahin ar-ruju'u fihi ma lam yaqbidhu. Ya, wala yadmanuhu al-murtahinu illa bit ta'addi. Jadi nah, idza istaqarra thubutuha fi dhimmah. Nah, jadi yang namanya gadai ini benar-benar, ya,
keberadaan, kepastiannya itu menjadi tanggung jawab, ya. Jadi maksud saya orang-orang yang melakukan akad rohan, ya, dia harus benar-benar menjaga barang yang digadaikan tersebut. Maka orang yang wali rahin ini arruju'u fihi ma lam yakbidhu, ya. Jadi di situ orang-orang yang melakukan eh, gadai, ya, dia harus apa namanya, eh, rahin itu dia minta merujuk, dia minta untuk mengembalikan barang yang digadaikan tadi ketika misalnya malam yakbid al-murtahin al-ain al-marhuna, ya, berdasarkan parihan maqbudhaya amrun birrahin mausufan bil qabdi wal amru bil mausuf amara bi sifatihi falam yalzam ar-rahin qabla al-qabdi wa li'annahu aqdun irfaq ay tabarru. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan, maksudnya ya fala yalzam illa bil qabdi kal hibah. Jadi yang disebut dengan akad arahan, ya, maka barang yang digadaikan itu dia harus benar-benar barangnya ada, ya, barangnya ada, ya, tidak merupakan tanggungan dia yang minta murtahin, sementara murtahin itu orang yang minta minta ini, ya, yang menggadaikan. Sementara ar-rahin, ya, dia itu dia bisa eh, apa namanya, walirahin arruju'u fihi ma lam yakbidhu. Jadi kalau dia misalnya belum mendapatkan barang, jenis barang ada atau jaminan terhadap barang itu, barang yang digadaikan, maka dia bisa kembalikan, akadnya dibatalkan. Wala yadmanuhu al-murtahin illa bitta'adi. Jadi adapun orang yang menggadaikan tadi, ya, barang tadi, ya, dia tidak bisa mendapatkan jaminan barang itu kembali kecuali kalau misalnya barang yang dia gadaikan tadi itu, ya, ternyata dirusak misalnya oleh oleh rahin, oleh orang yang memberikan gadai atau orang yang menerima gadainya, ya. Kalau dia memang sengaja merusak dan seterusnya, maka si murtahin, orang yang menggadaikan barangnya itu, dia bebas untuk mendapatkan jaminan misalnya ganti rugi dan seterusnya terhadap barang yang dia simpan. Intinya yang namanya akad rahin, Bapak Ibu sekalian, ya, akad akad rahin itu atau gadai, ya, maka yang menggadai ini namanya murtahin. Yang ngasih gadai ini, yang ngasih misalnya pinjaman misalnya, itu namanya rahin. Nah, murtahin misalnya dia butuh uang, ya, dia butuh uang katakanlah 1 juta. Oke, saya butuh uang 1 juta, ya. Jaminannya apa nih, kata si rahin? Udah, saya ngasih jaminan handphone misalnya. Oke, tidak ada masalah. Nah, lalu kemudian handphonenya ini, ya, itu dipegang sama si rahin. Tetapi yang namanya jaminan, Bapak Ibu sekalian, itu bisa bermacam-macam modelnya. Maka jaminan itu, kalau misalnya tanah, tidak perlu tanahnya disita juga, enggak, ditahan, enggak. Cukup suratnya, ya, dan seterusnya. Kalau misalnya seperti itu, ya, yang pasti dia bisa tuh megang suratnya yang menunjukkan bahwa barang ini tidak akan bisa diapa-apain nih sama yang punya tadi itu, ya, tidak bisa diapa-apain sama yang punya tadi sebagai jaminan, gitu. Maksudnya dijual, dia nggak punya surat, nggak mungkin dijual, kira-kira gitu. Tapi jangan menahan untuk digarap tanah itu. Nah, apalagi kalau model-model misalnya di kampung-kampung, biasanya kan orang menjaminkan kelapa, menjaminkan sawah dan seterusnya. Lalu itu digarap tuh sama si rohinnya itu, sama yang ngasih utangan itu, gitu. Digarap sama dia, bahkan pakai waktu tertentu.
Ya, misalnya setahun. Kalau setahun nggak dikembalikan, tanah itu jadi milik dia. Nah, ini zalim yang seperti ini. Tapi praktek ini banyak di kampung-kampung. Ini nggak boleh berlangsung sebenarnya praktek seperti ini. Ya, jadi nggak bisa seperti itu. Harusnya eh, barang itu, bahkan barang itu yang dipegang, yang dijaminkan, itu tidak bisa digunakan, dimanfaatkan oleh rohin itu, orang yang ngasih hutang tadi itu, yang minta jaminan itu nggak bisa, ya. Kalau dia mau pakai izin dulu, seperti itu. Dia harus minta izin, ya. Nah, tentunya ini akan menjadi masalah kalau dia barang-barang yang misalnya hewan jadi jaminan, ya, ya seperti kan sapi kan harus dikasih makan, maka disitulah dibicarakan. Ini gimana nih? Kalau barangnya jaminannya barang-barang yang seperti hidup seperti ini, nah dia boleh minta, ya, bisa menggunakan hewan itu, ya, termasuk kalau dia ngasih makan boleh dia minta biaya untuk ngasih makan hewan itu. Nah, ini eh, tergantung jenis barang yang digadaikan. Jadi, ya, itu tergantung barang tadi, ya. Nah, lalu wa idza qabida ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahin hatta yaqbida jami'ahu. Jadi ini kasusnya bagaimana kalau barang yang dijaminkan itu dia baru ambil sebagian, ya. Eh maaf. Wa idza qabida ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahin hatta yaqbida jami'ahu. Biasanya bagi si rahin ini, bagi orang yang menghutangi ini, yang minta jaminan. Kalau misalnya dia ngasih minjam 1 juta tadi. Lalu orang itu baru kembalikan separuh. Katakanlah 500.000. Jaminan handphone. Maka, ya, jaminan itu belum bisa dia berikan, dikembalikan kepada yang berhutang tadi. Ya, hingga kemudian dia pulangkan 1 juta itu. Ya, hingga dia kembalikan, dia bayarkan uang 1 juta itu. Jadi nggak lebih. Kalau lebih ya riba. Apalagi ada biaya-biaya administrasi segala. Model-model pegadaian atau model-model hari ini transaksi di perusahaan pegadaian apapun lah namanya, itu ada administrasi lah, ya kan, bahkan bayar di depan lah, ada yang seperti itu, bahkan ada denda lah, atau kalau ada keterlambatan, itu semua itu adalah riba. Jadi babnya adalah bab ta'awun, bukan untuk nyari keuntungan. Nggak boleh orang eh, apa menggunakan mekanisme ini untuk industri mencari keuntungan di situ. Nah, itu pasti akan terjebak pada riba. Baik, itu ya kira-kira Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan rahan. Pasal berikut atau gadai, ya. Pasal berikutnya tentang al-hajar. Faslun wal hajru ala sittatin. Jadi al-hajar ini maksudnya orang-orang yang eh, apa ya? Orang-orang yang kena teguran atau pembatasan, ya. Itu ada 6. Menjadi pembatasan terhadap tasarruf. Dia dibatasi tasarrufnya, pengolahannya, ya, tingkah lakunya, pengelolaannya, terutama kalau dalam hal harta. Yang pertama adalah anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga safih, ya, al-mubazir limali, ya, safih al-mubazir limali itu maksudnya adalah dia sudah balik tetapi dia dianggap bodoh karena eh, misalnya uang di berapapun uang yang dimiliki itu bisa habis sehari, seminggu gitu. Misalnya eh, dia dikasih 1 juta gitu kan. Misalnya katakan kalau kalau kita punya anak kasih jajan sebulan 1 juta misalnya. Ya, kalau pengen nguji ya anak itu harus diuji ya, Bapak Ibu. Dikasih ini, nah 1 juta ini untuk sebulan ya misalnya. Nah, kalau orang yang tidak safi, ya dia akan berhitung berarti 1 juta sebulan. Berarti
dibagi misalnya 30 hari. Berarti saya sehari harus habis segini-segini, ya. Ada batas maksimal di situ, ya. Syukur-syukur kalau dia bisa nabung tanpa diminta. Wah, berarti anak ini dia bisa mengelola keuangannya. Itu nggak safih namanya. Ya, safih itu kadang dibilang bodoh gitu ya. Kadang dibilang bodoh. Tapi kalau dalam konteks mengelola keuangan berarti ya itu orang boros, boros bodoh gitu ya. Maksudnya gimana ya? Dia sama sekali uang itu lepas aja sama dia, loss aja, habis-habis aja, berapapun dikasih. Nah, yang kayak saya contohkan tadi itu orang yang tidak safi itu. Tapi kalau ada anak, orang tuanya bilang, ini uang 1 juta untuk sebulan ya, baru juga seminggu udah habis tuh. Ditambah lagi 2 juta. Ternyata 2 juta habis juga seminggu atau 2 minggu misalnya. Ya, nah ini namanya safi. Nah, yang seperti ini dia eh, tidak dianggap bisa dipercaya untuk mengelola keuangan, ya. Oleh karenanya dia kena teguran atau tahjir namanya atau al-hajar, pembatasan. Melakukan jual beli pun juga tidak sah, dianggap tidak sah kalau orang yang seperti itu. Lalu kemudian yang berikut, wal muflis alladzi irtakabathu, ya orang bangkrut ya irtakabathu duyun, punya hutang sana sini, ternyata asetnya nggak mencukupi untuk bayar hutangnya. Terjebak hutang, sementara aset tidak cukup untuk melunasi hutang. Nah, orang bangkrut yang seperti ini juga sama. Nanti pengadilan atau kodi itu akan melakukan tahjir namanya atau al-hajar kepadanya. Anda tidak langsung dibatasi dia untuk mengambil asetnya, mengelola asetnya dan seluruhnya, dianggap bangkrut, dipayiditkan, lalu asetnya itu eh, dilelang, ya, dilelang, dijual untuk bayarin tempat dia berhutang, dibagi rata semuanya. Dibagi rata itu tergantung kadarnya berapa. Kalau dia bersirka misalnya hutangnya hutang perusahaan, dia bersirka berarti dia hutang kemana-mana ini berapa, ya, kepada siapa saja dia berhutang, dilihat di situ, nanti dibagi rata sesuai dengan prosentasi, ya, sesuai dengan prosentasi. Adalah teknisnya, mekanismenya ada. Lalu kemudian yang berikut wal maridu al makhuf alaih. Orang yang sakit, ya, yang dikhawatirkan mungkin dia akan meninggal nih, sudah sekarat payah dan sebagainya. Nah, ini juga semua tasarrufnya dia dibatasi. Tidak bisa bebas. Misalnya dia sudah sakit parah, lalu dia mau pengen bikin wasiat. Nah, ini nggak bisa lagi, nggak berlaku lagi wasiat dia, karena dikhawatirkan dia ketika sudah sakit parah, sudah payah banget bikin wasiat, khawatir dia melakukannya penuh dengan tekanan, tidak netral lagi dan alasan, banyak alasan. Makanya dia ditahjir, ya. Nah, kalau dia bikin wasiat, ya, kalau dia bikin wasiat, ya, ya namanya wasiat kan sebenarnya tidak bisa lebih dari sepertiga hartanya ya, itu ketentuan syariat gitu. Makanya eh, kalau namanya wasiat ngasih harta sebagai wasiat, mau sakit enggak sakit sebenarnya tetap tidak boleh lebih dari sepertiga. Cuma setahu saya dalam penjelasan para ulama yang lain, kalau dia sudah sakit gitu ya, sudah sakit, maka wasiatnya itu nggak bisa dilaksanakan, ya, nggak bisa dilaksanakan karena khawatir dia melakukannya itu penuh dengan tekanan atau eh, apa namanya, ya, penuh dengan tekanan ataupun eh, apa ya namanya ya, ya ada hal-hal yang tidak tidak objektif lagi gitu yang dilakukan, ya, misalnya karena pilih kasih dan seterusnya, dan ini tidak dibolehkan. Lalu kemudian wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah, yaitu hamba sahaya, ya, yang memang dia tidak diizinkan tuannya untuk melakukan perdagangan, maka
Ya, kalau hamba sahaya itu kan sebenarnya hartanya harta milik tuannya. Jadi kalau dia melakukan aktivitas apapun itu termasuk jual beli, ya, maka itu menjadi milik tuannya. Jadi kalau tuannya itu melarang hamba tertentu atau hamba sahaya tertentu untuk melakukan tijarah, maka ini kena tahjir. Dia nggak boleh eh, melakukan itu. Artinya dia dibatasi. Nah, ini adalah 6 pihak yang dilarang atau yang tidak dibolehkan untuk melakukan aktivitas muamalah termasuk mengelola keuangan. Ya. Nah, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 282, fa in kana alladhi alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yu'millahu falyumlil waliyuhu bil adl. Jadi ini orang-orang yang tadi itu disebutkan, ya, baik itu yang masih anak-anak, orang yang gila, ya, misalnya orang yang tadi apa safi dan seterusnya, ya, maka yang melakukan itu adalah walinya, ya, intinya di situ. Dan juga apa firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 6 itu tentang safi, ya, dan seterusnya. Jadi saya tidak perlu perdalam, ya, ini, tapi bisa dicek di situ semua. Nah, ini semua adalah 6 pihak yang terkategori sebagai orang-orang yang kena al-hajar, ya. Nah, wa tasarrufus sabi wal majnun was safihi ghairu sahih. Jadi segala upaya em, aktivitas, ya, apa namanya, tasarruf, ya, aktivitas tasarruf yang dilakukan, ya, oleh anak kecil, oleh orang gila, orang safih tadi itu dianggap ghairu sahih, tidak benar. Ya, jadi tingkah lakunya, maksudnya dia mau melakukan perdagangan dan seterusnya. Jadi watasarruful muflis yasihu fi limmati, ya, duna ayani mari. Jadi intinya tasarrufnya mereka ini tidak dianggap manakala manakala aktivitas itu mensyaratkan yang namanya misalnya balik, ya, dan juga akil dan seterusnya. Kayak sholat itu orang gila, anak kecil kan tidak diwajibkan tuh. Tetapi kalau safi itu hanya larangan pada kasus oh, apa namanya, melakukan tasarruf pada harta. Tapi kalau pada sholat tetap di apa bahkan disyarat itu tidak menjadi syarat gitu. Harus rustun, ya, tetap wajib seperti itu. Jadi ini harus kita bisa bedakan tergantung aktivitasnya seperti apa. Tasarrufnya mereka, tingkah laku mereka itu nanti tergantung pada konteks yang mana dulu. Ada pada konteks muamalah, pada konteks ibadah. Kalau ibadah, ya, intinya anak kecil, orang gila, ya, orang gila itu tidak ada taklif kepada mereka. Tapi kalau apa safi itu tidak menjadi syarat, ya, itu tidak menjadi syarat dalam ibadah, tetapi itu menjadi syarat dalam menjalankan aktivitas muamalah seperti jual beli. Makanya kalau secara umum para fuqaha mengatakan jual beli yang dilakukan anak-anak tidak sah karena di sana disyaratkan harus rusdun yang melakukannya, kecuali kalau jual beli terhadap barang-barang receh, ya, seperti itu. Nah, adapun orang yang bangkrut gimana tasarrufnya? Waktu kalau orang bangkrut masih sohih katanya. Ya, walaupun ada khilaf juga di situ. Tetapi yang masih menjadi tanggungannya misalnya eh, menjadi pertanggungannya itu, ya, selain eh, hartanya. Ya, contoh misalnya eh apa ya? Ya dalam misalnya dia ngasih nafkah dan seterusnya, ya itu sahih dan seterusnya, ya. Jadi watasarruful marid, kalau orang yang sakit yang dikhawatirkan dia meninggal gimana? Ya itu
Kalau di sini dikatakan kalau dia berwasiat, ya asalkan hartanya jangan lebih dari sepertiga. Tapi sebenarnya dalam kasus orang yang sakit dikhawatirkan mau wafat, ya, maka wasiatnya tidak bisa dilaksanakan. Intinya itu aja. Ya, jadi itu pendapat yang sebenarnya eh, paling kuat lah ya dalam persoalan ini. Jadi fi mazada ala mauqufun ala ijazatil warasati min ba'di. Jadi kalau di sini hanya dikatakan kalau lebih dari sepertiga baru harus ada izin dari ahli warisnya. Tapi kalau di bawah sepertiga ke bawah itu bisa langsung gitu. Tapi ada pendapat para fuqaha yang mengatakan kalau misalnya eh, dia sakit ya sudah khawatir dia meninggal, apalagi dia eh, sudah ada masalah misalnya ada konflik di keluarganya, maka wasiatnya itu tidak bisa dilaksanakan ya kalau apalagi kalau ada konflik. Baik. Lalu kemudian wa tasarruful abdi, kalau budak melakukan tasarruf gimana? Yakunu fi dhimmatihi yutba'u bihi ba'da itkihi. Jadi kalau budak itu dia melakukan tingkah laku yang memang urusan dia boleh, ya. Nanti kalau misalnya dia setelah dimerdekakan, nah itu maka bebas, dia bukan budak lagi. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maksudnya kalau budak itu kan kecuali mukatab ya, yang pengen dia merdeka dari tuannya. Kalau dia pengen merdeka dari tuannya, maka dia sudah eh, dia itu sudah bebas untuk melakukan tasarruf, tidak kena tahjir lagi, ya, tidak kena hajar lagi, dia sudah bebas untuk melakukan apapun, termasuk jual beli, berarti dia untuk dirinya dan juga ya untuk dia mendapatkan keuntungan dan seterusnya. Tapi kalau budak yang bukan mukatab kan dia harus izin tuannya, ya. Jadi kalau tuannya tidak izinkan, ya berarti dia kena hajar. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, eh ini terkait tentang al-hajar ya. Tadi kita sudah bahas tentang salam, kita sudah bahas juga tentang rohan, gadai, dan juga kita bahas tentang 6 pihak yang kena al-hajar. Ya sebenarnya ini sudah kita bahas juga di kitab Al-Mu'tamad. Ya nanti lebih detailnya memang di kitab Al-Mu'tamad sih. Bisa dilihat di rekaman saat menjelaskan topik ini. Baik, saya kembalikan kepada Riki karena sudah 25:08. Kalau ada pertanyaan silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, jazakallah khair Ustaz. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin disampaikan ataupun ditanyakan, boleh on mic ataupun boleh di kolom chat. Apakah ada Bapak Ibu semuanya? Sebenarnya tidak ada Ustaz. Baik, eh sebelum kita tutup, semoga ikhtiar kita pada malam hari ini, eh, kita meluangkan waktu pada malam hari ini, semoga Allah berikan waktu yang sedikit ini, 24 jam ini, kemudian Allah berikan keberkahan dalam hidup kita semua. Dan semoga Allah berikan keluarga kita dan khususnya kaum muslimin dalam kebaikan dan dalam pertolongannya. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu kembali di pekan berikutnya. Izin pamit dulu.